minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-11. Dan bila ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Pada episode yang ke-10, dikisahkan bahwa di halaman kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu baru saja terjadi pertempuran antara Kiai Jayaraga serta Ki Waskita dengan lawan-lawannya. Dan pada akhirnya lawan-lawannya pun dapat ditundukkan. Bersama dengan itu, di sisi lain Kiai Arang Au pun juga berhasil mencari dukungan dari perguruan maupun padepokan untuk rencana perjuangannya. Walaupun sebagian dari perguruan itu orang-orangnya beraliran hitam seperti dirinya. Sambil memacu kudanya, Kiai Arangau berkata dalam hati, "Pada suatu saat aku akan mengirimkan orang-orangku sentak kepada mereka yang dapat mengerti perjuanganku. Dan pada saatnya tiba, akan bersama-sama di tempat masing-masing akan mengadakan suatu gerakan serentak. Maka dengan demikian Mataram akan merasa menjadi goyah." Demikianlah dengan bangganya Kiai Arangau kemudian menempuh perjalanan kembali. Ia tidak dapat menahan keinginannya untuk menyombongkan diri kepada Ki Temenggung Pati, bahwa sebenarnya ia sudah memiliki kekuatan yang seimbang, bahkan melampaui kekuatan Temenggung itu. Kiai Arangau dengan cara yang sama pada saat ia berangkat, maka ia pun menjumpai Temenggung Pati di pondok yang sama. Dan seperti saat ia berangkat, maka ia pun mendapatkan tempat yang sama. Sungguh menarik sekali, berkata Temenggung Pati di saat Kiai Arangau dalam perjalanannya membuat hubungan dengan kawan-kawannya telah berhasil tanpa menyebutkan siapa saja yang pernah dihubunginya. Pada waktu nanti kita akan dapat bergerak bersama-sama. Kiai Arangau hanya tersenyum dan kemudian katanya, "Aku sedang mempersiapkan diri. Aku berharap bahwa kau menyesuaikan diri dengan semua rencana dengan perkembangan sikapku." Temenggung Pati itu mengerutkan dahinya. Ia bahkan wajahnya kemudian menjadi tegang. Dengan nada datar, ia pun bertanya, "Jadi maksudmu kau menentukan segala-galanya dan aku harus menyesuaikan semua rencana serta keinginan?" "Benar, sebab kekuatanku lah yang akan menemukan masa depan nantinya." Justru Ki Temenggung Pati itu tertawa. Kemudian ia berkata, "Menggelikan sekali Kiai Arangau memang pada senang bergurau, sehingga Kiai telah bergurau dengan rencana Kiai sendiri." "Aku berkata sebelumnya bahwa akulah yang kelak akan menentukan segala-galanya." "Jadi Kiai yakin betul?" "Tentu saja aku harus yakin." Temenggung Pati itu justru tertawa semakin keras. "Kita akan melihatnya nanti. Namun lebih baik sekarang kita tidak usah mempersoalkan lebih dahulu. Biarlah perkembangan keadaan nanti yang akan membuktikannya. Namun bukankah kita tidak melupakan bahwa kita akan bekerja bersama?" Kiai Arangau mengangguk-angguk dan ia pun menjawab, "Ya, kita akan bekerja bersama. Aku hanya sekedar memberikan gambaran kekuatanku yang tersebar itu." Demikianlah setelah bermalam semalam lagi di tempat itu, maka Kiai Arangau pun kemudian minta diri untuk kembali kepada padepokannya. Ia harus segera memulai menyusun diri.
Di perjalanan kembali, Kiai Arangawu selalu mencoba melihat apakah yang sebaiknya dilakukan. Baginya kakaknya Kiai Citragana masih tetap merupakan duri di dalam daging. Apalagi perguruan Puspo Kembang serta Satulo Belang telah berada di bawah pengaruhnya. Bahkan prajurit Mataram, mereka sudah mendapatkan latihan-latihan yang nampaknya semakin lama akan menjadi baik, berkata Kiai Arangawu kepada diri sendiri. Namun kemudian terbayang kekuatan yang terbesar yang sudah berjanji untuk ikut serta membantunya. Ternyata orang-orang yang telah menjadikan diri bekerja bersama dengan Kiai Arangawu pun sudah mulai mempersiapkan orang-orangnya. Mereka menghimpun anak-anak muda yang berada di bawah pengaruhnya dan memberikan latihan-latihan kepada mereka bagaimana mereka harus mempergunakan pedang maupun senjata-senjata lainnya. Ilmu semacam itu perlu bagi kalian. Latihan lanjang yang sudah kalian terima ternyata masih selambat bekecot merambat di padang atau di padang yang luas. Kalian harus lebih bersungguh-sungguh agar perkembangan ilmu itu menjadi semakin cepat. Meskipun seandainya ilmu itu tidak akan kalian pergunakan sama sekali, berkata para pemimpin padepokan yang telah bersedia menerima pengaruh dari Kiai Arangawu itu. Dan hampir sentak, maka beberapa padepokan yang tersebar seakan-akan telah bangkit dari tidurnya yang panjang. Mereka telah memanggil anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya, padukuhan yang berada di bawah pengaruhnya. Dengan berbagai macam janji-janji, mereka telah memberikan banyak harapan bagi masa depan anak muda itu. Sehingga dengan demikian, banyak di antara mereka yang tidak mengerti apa yang sebaiknya harus mereka lakukan. Kita harus membangun masa depan sesuai dengan keinginan kita sendiri, berkata salah seorang pemimpin padepokan kepada anak-anak muda itu. Sementara, untuk meyakinkan diri, maka Kiai Arangawu pun setiap kali memerlukan untuk melihat-lihat kekuatan yang berkembang di padepokan yang terpencar itu. Dengan bangga, ia melihat anak-anak muda telah meningkatkan kemampuan mereka setapak demi setapak. Kita harus memelihara hubungan terus-menerus, berkata Kiai Arangawu. Jika kalian ragu-ragu karena petugas-petugasku belum datang dalam saat-saat kalian perlukan, maka kalian wajib mengirimkan orang-orang terpercaya kepadaku ke tempat yang sudah aku tentukan. Dan para pemimpin padepokan pun mentaatinya. Pada saat-saat tertentu, mereka mengirimkan orang-orangnya ke tempat yang ditunjuk oleh Kiai Arangawu. Tetapi seperti Temenggung Pati, ia tetap merahasiakan tempat yang sebenarnya. Namun orang-orang yang datang ke tempat itu haruslah orang-orang yang sudah menyediakan diri untuk kehilangan nyawanya, berkata Kiai Arangawu kepada para pemimpin kelompok itu. Siapa yang tertangkap dalam perjalanan menuju ke tempat yang sudah ditentukan itu, kalau tidak melepaskan diri maka harus menelan butir sekecil biji randu ini. Dan mereka pun sudah mengetahui apa yang dimaksud butiran sebesar kelenteng atau biji buah randu oleh Kiai Arangawu itu. Namun di samping tugas-tugas mereka yang sudah ditentukan, maka dari sebagian mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang sesat di kehidupan mereka tiap harinya. Dalam tugas-tugas tertentu, mereka pun sama sekali tidak meninggalkan pekerjaan mereka, menyamun, merampok, membegal, dan sebagainya. Kalian akan menjadi prajurit-prajurit pilihan dengan jabatan serta pangkat yang tinggi.
para pemimpin mereka selalu memberikan janji-janjinya. Tetapi Kiai Arangawu sama sekali tidak keberatan terhadap sikap dan perbuatan orang-orangnya. Justru ia kadang-kadang membenarkan perbuatan-perbuatan tersebut. Untuk mengurangi kemungkinan yang tidak dikehendaki, maka Kiai Arangawu telah memerintahkan kepada orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya untuk menjauhkan diri dari pengawasan siapapun juga. Mereka harus betul-betul menilik setiap orang yang akan ikut serta di dalamnya. Kemudian, Kiai Arangawu pun berpesan kepada setiap pimpinan padepokan yang berpihak padanya. Untuk mencapai cita-cita yang luhur, maka setiap orang harus diuji kesetiaannya. Namun dalam pada itu, ternyata para prajurit Mataram mulai mencium usaha peningkatan ilmu dari beberapa kelompok anak-anak muda untuk tujuan yang kurang sewajarnya. Beberapa prajurit telah menerima petunjuk dari orang yang tidak dikenal bahwa di beberapa bagian wilayah Mataram sedang diancam oleh bahaya yang akan meledak setiap saat. Pada mulanya, prajurit Mataram tidak terlalu mudah untuk mempercayainya. Namun setelah para petugas sandi mengadakan beberapa pengamatan yang lebih cermat dari sebelumnya, maka berita yang sampai kepada prajurit-prajurit itu bukannya berita bohong semata-mata. Walaupun demikian, prajurit Candi Mataram harus bertindak dengan hati-hati. Laporan yang tidak diketahui asal itu pun telah menumbuhkan kecurigaan bagi mereka, sehingga kesimpulan para pemimpin prajurit Mataram untuk sementara adalah tentu ada pihak-pihak yang sedang bersaing. Apapun tujuan mereka dengan peningkatan ilmu itu. Sementara salah seorang kepercayaan Kiai Arangawu yang berada di padepokan Kiai Saunggeni di ujung daerah Bukit Sikapat dengan sungguh-sungguh mengamati sebuah barak prajurit Mataram di seberang lembah yang berhadapan dengan padepokan. Kau harus melaporkan kepada Kiai Arangawu jika kau kembali kepadanya. Sebenarnya kita sudah siap untuk bertindak. Bahkan Kiai Damar Ireng dan Putut Permana bersama kelompoknya sudah bergerak menuju ke tanah Perdikat Menoreh. Mungkin juga di pihak Tumenggung Pati sudah ada yang bergerak juga. Tetapi entah ke Sangkal Putung ataupun ke Menoreh, yang itu yang belum jelas. Kepercayaan Kiai Arangawu itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kita seharusnya tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, terlepas dari hubungan keseluruhan. Namun agaknya waktu memang sudah masak. Seandainya kita menunggu terlalu lama, maka darah yang sudah mendidih di tubuh anak-anak muda itu akan adem lagi. Kepercayaan Kiai Arangawu mengangguk-angguk, dan ia berkata, memang kesempatan itu terbuka sekarang. Mungkin mereka merasa tenang setelah beberapa kali tanah Perdikat Menoreh diguncang prahara, dan bisa mereka atasi dengan bantuan prajurit khusus yang ada di sana. Kiai Saunggeni mengangguk-angguk. Lalu katanya, aku sudah memahami. Tetapi kapan waktu itu datang, aku harap kita tidak akan terlalu lama menunggu. Kita masih harus melakukan penilaian sekali lagi. Mungkin di padepokan Kiai di sini semuanya sudah siap. Kiai sudah melatih lebih dari 10 orang anak-anak muda yang siap digerakkan, ditambah dengan beberapa kelompok orang laki-laki yang meskipun tidak dapat disebut muda lagi, namun mereka memiliki tenaga yang masih utuh. Dan Kiai Damar Ireng beserta kelompoknya aku kira juga belum bertindak sebab belum ada perintah dari Kiai Arangawu. Kemungkinan mereka masih mengamati terlebih dahulu di tanah Perdikat Menoreh. Kiai Saunggeni itu pun tersenyum mendengar kata-kata orang yang dipercaya oleh Kiai Arangawu itu sambil mengangguk-angguk. Lalu ia pun berkata, pengaruhku sampai ke padukuhan yang jauh.
Mereka menganggap aku seorang yang memiliki kekuatan gaib yang dapat berbuat apa saja. Dan aku memang dapat membuktikan bahwa aku mempunyai kekuatan melalui kekuatan manusia biasa, bukan saja jasmania, tetapi juga kekuatan yang tidak kasat mata. Aku percaya, berkata orang kepercayaan Kiai Arangau itu. Tidak terasa, waktu pun hampir memasuki senja. Dan pada waktu itu, beberapa orang telah menelusuri jalan setapak menuju salah satu lereng bukit yang termasuk di deretan perbukitan Murai. Saat itu mentari senja, cahayanya terlihat menghiasi birunya langit. Beberapa mega putih setipis kapas saling berkejaran terhembus angin. Segerombolan burung-burung bango bertebangan sambil bercanda dengan awan tipis setelah selesai menjalankan kewajiban pengasuh anak-anaknya untuk mengajari bagaimana cara menghadapi kerasnya persaingan di alam kehidupan. Sementara itu, di sisi sebelah utara Bukit Menoreh, beberapa orang sedang menelusuri jalan setapak menuju ke sebuah tempat, di mana saat itu salah satu lereng bukit banyak orang yang sedang membuat gubuk-gubuk dari bambu. Ketika waktu hampir sore, maka orang-orang yang sedang menyelusuri jalan setapak itu sampailah di suatu tanah yang agak lapang. Dan mereka pun berhenti untuk beberapa saat sambil menunggu waktu tengah malam. Di tanah yang lapang itu terlihat sekitarnya masih banyak pohon-pohon yang besar-besar, antara lain pohon mauni, suren, dan beberapa pohon trembesi yang begitu rimbun daunnya. Sementara itu, terdapat seseorang setengah tua dengan helai rambut panjang yang sebagian sudah memutih, terlihat melambai-lambai di bawah telinga ketika tertiup angin senja. Tidak lama kemudian orang itu memecahkan keheningan dengan suaranya agak berat dan penuh wibawa dan bertanya kepada salah seorang yang menyertanya. Masih jauhkah perjalanan kita untuk bertemu dengan Ki Putut Permana di Selopati? Kemudian yang disebut dengan Selopati pun menjawab sambil menunjukkan jari telunjuknya ke sebuah hutan yang tidak begitu lebat di seberang bukit. Dan Ki Selopati itu berkata, setelah kita memasuki hutan kecil di depan itu, baru kita sampai ke tempat Ki Putut Permana Kakang Damar Ireng. Orang yang bernama Ki Damar Ireng, pandangan matanya kemudian diarahkan ke hutan yang ditunjukkan oleh Ki Selopati sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Saat kemudian ia pun duduk bersama dengan rombongannya kembali. Tiba-tiba terdengar suara tengguret atau sejenis kumbang dan belalang membuat suasana sore itu bertambah ramai. Namun suara-suara binatang itu berhenti ketika di tempat tersebut terdengar suara tertawa seseorang yang menggembah di antara pohon-pohon besar itu. Dan tidak lama kemudian, seseorang berambut panjang ikal, berbadan agak gemuk serta berbau agak lebar dan berisi dengan ikat kepala menutupi sebagian wajahnya, tahu-tahu sudah bertengger di salah satu ranting pohon trembesi. Ki Damar Ireng terkejut mendengar suara tertawa itu. Ia pun kemudian bangkit berdiri untuk mencari orang yang mengejutkan dengan suara tertawanya. Untuk mengetahui di mana orang itu berada, maka Ki Damar Ireng telah mempertajam penglihatannya serta pendengarannya. Dan setelah pendengarannya menangkap
arah suara tersebut, Ki Damar Ireng pun bersiap untuk meloncat ke arah suara tersebut. Namun sebelum ia melakukannya, tiba-tiba seseorang dengan ringannya turun disertai beberapa kali loncatan. Tidak lama kemudian, orang yang bertengger di pohon tersebut sudah berdiri sekitar 5 langkah dari Ki Suropati dan teman-temannya. Beberapa orang yang sedang beristirahat itu pun segera berloncatan ke beberapa arah. "Kenapa Kisana tertawa sehingga mengejutkan istirahat kami?" bertanya Ki Suropati sambil mengeram marah. Ketika mendengar pertanyaan dari salah seorang di rombongan itu, orang yang menutupi sebagian wajahnya dengan ikat kepala tersebut malah tertawanya diperkeras. "Kisana, bukannya aku bermaksud mengejutkan kalian. Namun aku melihat kalian berada di telatah tanah perdukan murah ini dengan perlengkapan yang mencurigakan. Apalagi perlengkapan yang kalian bawa terdiri dari beberapa perlengkapan untuk berperang. Dan aku pun belum pernah melihat kalian. Sepertinya Kisana orang yang berasal dari luar tanah perdikan murah," berkata orang yang baru datang itu. "Itu bukan urusanmu, Kisana. Lalu, siapapun yang ingin mengganggu perjalananku, maka jangan salahkan bila Kisana tidak akan menemui hari esok," berkata Ki Suropati sambil menggeram. "Kisana, ada apa harus marah-marah seperti itu? Bukankah kita dapat bicara dengan baik-baik?" berkata orang yang baru datang. Namun bukan jawaban yang diterima oleh orang itu. Tetapi tiba-tiba saja salah seorang dari mereka telah menghentakkan telapak tangannya. Dan dari telapak tangan yang dihentakkan itu telah meluncur seleret sinar putih mengarah pada orang yang agak gemuk tadi. Orang yang baru datang itu pun terkejut dengan serangan yang tak terduganya. Namun ia pun dengan cepatnya segera menggeser sedikit kakinya ke samping serta memiringkan badannya. Dengan demikian serangan itu pun tidak mengenainya. Tetapi batu padas yang terdapat di belakangnya seakan-akan meledak hancur berkeping-keping, terkena seleret sinar putih tersebut. Ternyata orang yang disebut Ki Damar Ireng itulah yang telah memulai menyerangnya. Orang yang wajahnya sebagian tertutup kain ikat kepala mengetahui serang yang diarahkan kepadanya sangat berbahaya. Tidak lama kemudian ia telah menarik sesuatu dari ikat pinggangnya. Dan ternyata yang ditarik itu sebuah cambuk. Kemudian gagang cambuk itu pun sudah tergenggam di tangan kanannya. Sesaat kemudian diangkatnya cambuk itu di atas kepalanya pelan. Lalu diputanya cambuk tersebut dan dilecutkan ujungnya ke sebuah batu hitam sebesar anak kebo. Terdengarlah suara menggelegar dari lecutan cambuk tersebut. Setelah mengenai batu itu, batu hitam itu pun menjadi pecah berhamburan. Orang yang bernama Ki Damar Ireng pun terkejut bukan buatan ketika ia melihat berhamburnya batu hitam yang hancur setelah terkena lecutan cambuk. Sejenak Ki Damar Ireng pandangannya diarahkan kepada orang yang bersenjata cambuk. Lalu ia pun bertanya, "Siapakah sebenarnya kau sana?" Sambil tertawa, orang yang baru datang itu menjawabnya, "Aku bukan siapa-siapa sana. Aku hanya seorang pengembala kerbau yang senang berkeluyuran seperti sekarang ini." Mendengar jawaban tersebut, Ki Damar Ireng menjadi tersinggung. Lalu ia pun ikut tertawa pula. Dan tidak lama kemudian, Ki Damar Ireng pun dari ikat pinggangnya ia telah menarik sebuah senjata. Dan senjata itu ternyata berupa tombak pendek berwarna hitam yang gagangnya terbuat dari kayu damar.
"Engkau ternyata terlalu sombong di sana," berkata Kitamar. Kemudian orang yang bernama Kitamar itu tiba-tiba tanpa memberi peringatan lebih dahulu langsung menyerang orang yang bersenjata cambuk. Ketika ada serang yang tiba-tiba mengarah ke dirinya, cambuknya pun dilecutkan dengan suara cetar yang diarahkan ke muka lawannya. Namun Kitamar tersebut mampu menghindar dengan cepat sambil sedikit merundukkan kepalanya. Namun pada saat itu tombaknya masih terus saja menyerang lawannya. Tetapi serangannya itu ternyata dapat dihindari oleh lawannya dengan cara melenting ke belakang. Sehingga tombak pendek Kitamar hanya mengenai tanah di tempat pijakan orang yang diserangnya. Tetapi yang mendebarkan adalah akibat dari tusukan yang mengenai tanah tersebut. Karena tanah itu telah menimbulkan getaran yang disertai dengan warna menghitam. Orang yang bersenjata cambuk itu kembali melecutkan ujung cambuknya, lalu dihentakkannya dengan sendal pancing untuk menyerang Kitamar. Tapi kali ini Kitamar ternyata tidak menghindar serangan lawannya, sehingga ujung tombak pendeknya telah menyongsong ujung cambuk lawannya. Benturan kedua senjata pun tidak terelakkan. Ketika itu orang bersenjata cambuk menjadi terkejut. Tiba-tiba saja ia hampir saja tersungkur ke depan, seakan-akan ujung cambuknya telah terhisap oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu itu merupakan tenaga yang sangat besar. Untung ia mampu mengatasinya dengan mengendorkan pegangan cambuknya yang ujungnya sedikit diputar, sehingga ia pun telah terbebas dari hisapan tenaga yang tidak kasat mata itu. Sejenak orang yang bersenjata cambuk mengamati Kitamar, lalu ia pun tertawa berkepanjangan. Kemudian ia pun bertanya pada lawannya, "Kalau ingatanku tidak keliru di sana, sedang mengeterapkan sejenis ajian Waringin Sungsang." Dada Kitamar bagaikan berhenti sejenak mendengar ucapan orang bersenjata cambuk itu. Ia pun kemudian mundur beberapa langkah ke belakang. Dahinya terlihat berkerut. Ternyata Kitamar masih bertanya-tanya dalam hatinya, siapakah sebenarnya orang ini yang telah mengetahui ilmuku? Tiba-tiba Kitamar telah memusatkan alat putihnya dengan kedua tangannya bersedekap. Kemudian matanya menatap orang bersenjata cambuk tersebut. Kemudian mulutnya membaca sesuatu mantra yang tidak dimengerti oleh lawannya. Maka apa yang terjadi kemudian telah mengejutkan orang yang bersenjata cambuk itu. Karena tiba-tiba seseorang telah berdiri di hadapannya, bukan Kitamar lagi, namun orang yang di hadapannya itu berubah menjadi seperti dirinya. Pakaian maupun perawakannya juga sama. Badannya agak gemuk, baunya agak lebar dan kekar, serta wajahnya sebagian juga tertutup oleh kain ikat kepala yang sama persis warnanya. Orang yang bersenjata cambuk itu masih mengamati lawannya yang seakan-akan berubah wujud seperti dirinya. Kemudian ia mundur beberapa langkah ke belakang. Kemudian cambuknya ia lecutkan kembali, namun pelan sehingga bunyinya tidak menggelegar seperti sebelumnya. Dan lecutan itu diarahkan ke wajah orang yang menyerupai dirinya itu. Kitamar yang masih mengeterapkan ajian Drojok Sewu itu sebenarnya mengetahui serangan yang berkelebat mengarah wajahnya, tetapi ia sedikit terlambat, sehingga pipinya merasakan perih dan sakit. Ternyata pipi Kitamar telah terluka terkena lecutan ujung cambuk lawannya. Dengan menggeram, Kitamar pun telah meloncat menyerang dengan senjata tombak pendeknya langsung menusuk ke dada lawannya. Orang yang bersenjata cambuk tidak mau lagi senjatanya berbenturan dengan orang yang bersenjata tombak itu.
Karena ia masih ingat dengan benturan yang pertama tadi, di mana saat itu seakan-akan tenaganya terserap oleh senjata lawannya. Maka ia pun meloncat ke samping, kemudian dengan cepat cambuknya telah menyerang kaki lawannya yang masih mengapung di udara. Dengan demikian sekali lagi lawannya mengadu kesakitan. Setelah bergelang kakinya kembali terserempet senjata lawannya. Pertarungan di antara Ki Damarineng dengan orang bersenjata cambuk pun bertambah menjadi sengit. Daun-daun pun mulai banyak yang berjatuhan, bahkan terlihat ranting yang sudah kering banyak pula yang berpatahan. Ketika pertempuran kedua orang itu baru serunya, tiba-tiba terdengar alunan seruling yang mendayu-dayu. Kemudian setelah suara seruling itu berhenti, terdengar suara orang yang sedang membaca bait. Bila kamu dijahati orang yang kau balas dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan, walau hatimu menolaknya. Biarkan saja nanti waktu yang menghakiminya. Jangan kau jadi pendendam, namun pasrahkan saja pada Sang Pencipta. Ternyata orang itu adalah Rutita yang berdiri di atas ranting pohon suren. Namun setelah tembangan atau baitnya berhenti, Rutita pun kemudian meloncat dan menghilang di antara pohon-pohon terbesi. Sementara itu, tidak terasa senja pun sudah melangkah pelan menghampiri malam. Di langit pun bintang-bintang terlihat tersenyum memandang rembulan yang baru muncul sedikit di arah timur. Di saat suara tembang maupun bait dan seruling sudah tidak terdengar lagi, orang bercambuk itu pun juga meloncat ke arah datangnya rembulan. Suasana pun menjadi terhening sejenak. Ki Damarineng serta Ki Suropati dan rombongannya sedang memikirkan siapakah sebenarnya kedua orang yang baru datang itu. Demikianlah cerita Silat Jagatra Bumi bab 2 episode 11, dan nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.